Kalau yang COVID itu banyak tetapi rumah sakit tetap stabil dan angka meninggal bisa ditekan, berarti rata-rata gejala ringan, otomatis memang vaksin melindungi. Tapi kalau sampai gejala berat dan yang meninggal banyak, berarti ada masalah di sini. Kalau soal Omikron tuh sebenarnya nggak hanya Omikron ya. Jadi yang meningkat di Jakarta tuh kalau kita lihat memang variannya masih didominasi Delta dan Omikron. Dan kalau kita lihat memang tren meningkatnya nggak hanya Jakarta saja. Jadi kita harus melihat lebih luas. Memang yang naik adalah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Jadi memang Jabodetabek. Dan tren peningkatan ini kan sebenarnya sudah diprediksi dari bulan November ya. Dikarenakan memang mobilisasi yang meningkat akibat ya orang liburan dan bepergian. Dan saat itu memang nggak bisa kalau kita menyalahkan sepihak orang yang liburan, karena saat itu juga nggak ada larangan liburan. Nah, karena mobilisasi yang meningkat dan kita juga tahu bahwa saat itu kedatangan luar negeri juga meningkat, ya maka bisa diprediksi semakin banyak mobilisasi, semakin banyak pertemuan, semakin banyak lalu lalang, ya maka akan semakin banyak orang yang tertular COVID. Dan sekarang kan kita tahu bahwa gejala COVID sekarang itu dominannya cuman demam sama rada tenggorokan dan mata pedas, mata merah gitu kan. Kayak orang pilek tapi buntet gitu. Dan sekarang 5 hari. Ya yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan 2 dosis vaksin lengkap dulu. Terus menjauhi tempat ramai dan selalu kalau keluar rumah pakai masker. Olahraga 3 kali seminggu dan hidup sehat. Ya itu adalah tindakan ya. Karena kan kita tahu bahwa artis adalah artis, aktor, aktris atau seleb seperti itu kan seseorang tokoh yang memang kegiatannya sangat apa namanya, sibuk ya, lalu lalang, ketemu banyak orang, lalu ketemu banyak tempat, ketemu banyak tim kru gitu. Nah ketika mereka kena itu bisa jadi yang kena adalah asprinya, manajernya, waduh, talent relationnya. Jadi saya selalu salut sama setiap artis yang berstatement seperti itu, dan saya juga salut sama setiap artis yang publish bahwa dirinya COVID. Karena itu artinya mereka nggak perlu ribet-ribet japri satu-satu. Artinya biar orang, gue harus ketemu orang ini nih kemarin, berarti gue harus PCR mandiri gitu. Ya karena memang resiko mereka sangat besar kalau artis tuh. Tapi kan ada juga artis yang memang berani juga karena mereka sadar, gue udah booster, gue juga udah olahraga 3 kali seminggu, ya udah gue bekerja tapi gue sesuai. Tapi ketika ramai mereka mundur. Jadi memang ada 2 kubu di sini, tapi ya nggak masalah. Karena kan kita nggak bisa menolak COVID terus. COVID itu akan selalu ada dan terus akan naik dan turun. Sekarang tinggal kita adaptasinya seperti apa. Dok, tapi kalau untuk Jakarta sendiri bakal di lockdown lagi ya kayak COVID yang sebelum-sebelum? Kalau menurut saya itu keputusan dari pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah Jakarta ya, daerah ya. Tapi kalau dari saya sendiri sih, saya berkeyakinan kayaknya enggak. Kenapa tuh? Karena satu pertimbangannya, karena manajemen yang sekarang lebih bagus daripada yang tahun lalu. Kalau yang tahun ini itu vaskes sudah siap, oksigen sudah siap, dan hampir lebih dari 50% sudah divaksin. Terus telemedicine gratis juga sudah siap dari Kemenkes, Puskesmas juga sudah lebih siap. Jadi saya yakin Jakarta mungkin tidak akan ada PPKM total, tapi mungkin PPKM level 2, level 3. Kayak PTM diadakan lagi, mall dibatasi 50%, restoran nggak sampai malam. Jadi mungkin seperti itu. Nah ini yang lucu ya, yang lucu itu adalah setahu saya kantor tuh 50% dan mahasiswa tuh juga 50%. Yang unik itu adalah malah PTM-nya kenapa dibuka. Karena kan kita tahu nggak semua anak-anak SD itu bisa dikontrol. Jadi solusi saya sih memang sesuai aja, kalau memang mahasiswa nggak boleh masuk semua, yang kerja juga nggak boleh masuk semua, maka yang PTM juga harus nggak boleh masuk semua. Gitu ya, paling nggak 50%, 25% itu lebih mending. Kalau acara kemarin harusnya enggak ya, saya juga punya event kok. Saya harusnya mengadakan event akhir Januari, saya batalin. Jadi itu adalah kesadaran masing-masing event organizer, sadar akan daerahnya gimana. Pada waktu itu saya event tuh harusnya tanggal akhir Januari ini. Saya batalin dari awal Januari karena saya menduga ini akan naik terus nih sampai Februari akhir. Jadi saya batalin. Februari Maret, karena trennya tuh biasa Jabodetabek dulu naik, nanti Jabodetabek turun, yang naik luar Jabodetabek. Jadi kepending kayak tahun lalu. Jadi Jakarta, Jabodetabek itu saya bicara Jakarta, Bogor, Tangerang semuanya ya. Naik dulu, terus Jawa Barat naik, terus nanti turun. Mereka turun, nanti yang kena baru Jawa Tengah, Jawa Timur naik. Terus nanti area luar Jawa naik gitu. Dan itu kan kalau kita belajar dulu naiknya di bulan Mei, Juni, Juli.
kelar di Agustus. Ya ini nggak beda-beda jauh, bahkan mungkin bisa lebih cepat. Ujian kita tuh 2 minggu ke depan. Kalau yang COVID itu banyak, tetapi rumah sakit tetap stabil dan angka meninggal bisa ditekan, berarti rata-rata gejala ringan, otomatis memang vaksin melindungi. Tapi kalau sampai gejala berat dan yang meninggal banyak, berarti ada masalah di sini. Apakah vaskes nggak lengkap atau memang overload? Kalau tentang ada 2 sih, kalau tentang Omikron ya dapatkan vaksin dosis lengkap ya 2. Kalau misalkan sudah dapat undangan booster gratis ya ambil saja. Terus yang kedua, vaksin itu hanya mencegah kita dari gejala berat, tapi tidak mencegah dari penularan. Yang mencegah dari penularan adalah gaya hidup kita, yaitu keluar ya kita harus bersih, cuci tangan sebelum makan dan sudah makan, sesudah ke WC, membersihkan layar handphone ini paling susah ya ini. Jadi ini harus dibersihkan rutin. Terus habis itu yang kedua, yang masih gaya hidup bersih ya olahraga 3 kali seminggu, makan makanan sehat. Wow.